Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Virginia Nur Hafiz dengan NIM 233141038. Di video kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi dan tantangannya. Simak video selengkapnya ya. Memasuki poin pertama yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu, kelompok, maupun negara saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah. Proses ini terjadi karena kemajuan teknologi, komunikasi, serta transportasi, sehingga interaksi antar bangsa semakin cepat dan mudah. Contohnya, dulu untuk mengirim surat ke luar negeri kita butuh waktu berminggu-minggu, tapi sekarang cukup lewat email atau WhatsApp dalam hitungan detik. Begitu juga dalam hal transportasi. Dulu perjalanan antar benua memakan waktu berhari-hari, kini hanya beberapa jam dengan pesawat. Semua kemudahan ini menunjukkan bahwa dunia semakin menyatu dalam sistem global. Selanjutnya yaitu ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, meningkatnya hubungan antar bangsa. Misalnya, banyak negara bekerja sama dalam perdagangan, pariwisata, hingga pendidikan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi sarana global untuk berbagi informasi lintas budaya. Yang ketiga, ketergantungan antar negara di bidang ekonomi. Contohnya, Indonesia mengekspor bahan mentah seperti batu bara dan minyak sawit, sementara kita mengimpor barang elektronik dari Jepang atau Korea. Dan yang keempat, penyebaran nilai budaya secara luas. Gaya hidup, makanan, musik, dan mode dari negara lain bisa dengan cepat mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya adalah faktor pendorong globalisasi. Pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Misalnya, munculnya internet, smartphone, dan media sosial membuat jarak tidak lagi menjadi penghalang. Yang kedua, perdagangan internasional yang semakin terbuka. Adanya pasar bebas membuat produk dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia, seperti iPhone, mobil Jepang, atau makanan cepat saji dari Amerika. Yang ketiga, berkembangnya lembaga dunia seperti WTO, PBB, dan IMF yang mendorong kerjasama global di berbagai bidang. Dan yang terakhir, meningkatnya perpindahan penduduk baik melalui migrasi, pendidikan, maupun pariwisata. Contohnya, banyak pelajar Indonesia yang menuntut ilmu ke luar negeri ataupun sebaliknya. Selanjutnya adalah globalisasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, dampak globalisasi terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, yang pertama dalam bidang ekonomi. Munculnya toko online, ojek online, dan pembayaran digital telah mengubah gaya hidup masyarakat. Yang kedua, dalam bidang budaya, seperti musik dan drama Korea atau film Hollywood sangat digemari oleh generasi muda. Yang ketiga, di bidang pendidikan, banyak sekali sekolah dan universitas bekerja sama dengan lembaga luar negeri, bahkan menggunakan kurikulum internasional. Dan yang terakhir, di bidang pariwisata, banyak wisatawan asing datang ke Indonesia, terutama di daerah Bali, Yogyakarta, dan Lombok, yang sekaligus membawa pengaruh budaya mereka. Selanjutnya adalah upaya menyikapi globalisasi. Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyikapi globalisasi ini? Nah, yang pertama, kita perlu memperkuat identitas nasional dan budaya lokal. Misalnya dengan melestarikan batik, tari tradisional, dan bahasa daerah. Yang kedua, menggunakan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, berbisnis, dan berkarya. Yang ketiga, menyeleksi budaya asing yang masuk. Ambil yang positif seperti disiplin dan etos kerja, tapi hindari hal yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Dan yang terakhir, cintai produk dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, kita ikut mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Sebagai penutup, globalisasi memang membawa banyak perubahan. Ada sisi positif yang bisa kita manfaatkan, tetapi juga ada sisi negatif yang harus kita waspadai. Sebagai generasi muda, kita perlu bersikap selektif, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai bangsa agar tidak kehilangan jati diri di tengah arus global. Mari kita jadikan globalisasi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk berprestasi dan membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.